My
Puji nama Tuhan, shalom saudara. Shalom. Orang semangat sekali lagi, shalom. Shalom. Ya, hari ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, kita boleh sama-sama beribadah kembali di rumah kita masing-masing untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan sekali lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Biar pada hari ini kita boleh sama-sama naikkan ucapan syukur kita. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa segala pujian, syukur hanya bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita saudara. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Kita mau katakan sekali lagi dari awal. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu.
pujian, hormat, serta syukur hanya layak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk perkenanan-Mu yang Kau berikan kepada setiap dari kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang Kau berikan kepada setiap dari kami Tuhan. Pada hari ini kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Karena dengan apa akan kami balas kasih setia-Mu Tuhan, selain pujian dan penyembahan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Yang siap memuji Tuhan kita sama-sama katakan amin. Ya, mari saudara, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Yang siap memuji Tuhan boleh sama-sama sorakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Pada hari ini kita mau sama-sama katakan segala puji syukur hanya bagi sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak ketika angkat tanganmu kita katakan haleluya. Kalau dikatakan segala
Tuhan, saudara-saudara percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Mari kita sama-sama mau puji Tuhan. Kita mau katakan sebab Dia baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Haleluya. Tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, jangan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Mari kita sama-sama katakan dari awal dengan lebih sungguh. Ku tahu Allah turut bekerja. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, haleluya, jangan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Mari angkat tangan untuk kita katakan sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan sebab Dia baik. Haleluya. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab Dia baik. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama percaya bahwa kita ada sebagaimana kita ada pada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Kami hidup dalam kelimpahan Tuhan. Kami layak untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin
anugerah-Mu bagi setiap dari kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan, anugerah, mujizat, kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami hari demi hari. Saat ini Bapa, kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan Engkau berkati setiap dari kami, supaya firman yang ditaburkan Bapa boleh jatuh di tanah hati yang subur, Tuhan, dan membuat kami bertumbuh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada hambanya, dia akan Gunawan. Shalom saudara, selamat pagi. Tuhan baik buat setiap kita. Yang terbaik yang selalu Dia berikan buat setiap kita. Kalau tadi saat kita mau dengar firman Tuhan dikatakan, biar kita semua menyediakan tanah hati yang paling baik, supaya saat firman Tuhan boleh dibagikan, setiap kita, saya dan saudara, boleh diberkati dengan apa yang Tuhan mau kerjakan buat setiap kita. Hari ini saya diberikan kesempatan boleh membagikan akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka di dalam satu firman Tuhan, Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 ayat keempat bagian terakhir. Kisah Rasul 3 ayat 4 bagian terakhir dikatakan, lihatlah kepada kami. Saya sungguh tertarik dengan perkataan Petrus yang mengatakan kepada orang yang lumpuh, yang butuh pertolongan di bait Allah, lihatlah kepada kami. Ya. Orang yang lumpuh itu mengharapkan kesembuhan. Dia tahu siapa yang datang, dia tahu siapa yang akan lewat, dia tahu siapa yang akan dia temui hari itu. Petrus, seorang hamba Tuhan yang begitu diurapi Tuhan setelah dia kejatuhan beberapa waktu yang lalu. Tatkala dia penuh dengan Roh Kudus, dia menjadi hamba Tuhan yang bukan main. Dia tahu, orang lumpuh ini tahu siapa yang akan dia hadapi, dia temui. Dia berharap Petrus akan mengatakan, berdoa buat dia supaya dia sembuh, supaya dia tidak lumpuh lagi. Petrus menjawab, lihatlah kepada kami. Petrus mau mengajak orang yang lumpuh itu melihat ada apa di dalam diri Petrus. Ada siapa yang di dalam diri Petrus saat itu. Bukan Petrus yang dulu, yang tatkala Yesus disalibkan dia menyangkal. Bukan Petrus yang sombong. Bukan Petrus seorang nelayan yang hampir saja tidak bisa mengangkat ikan dalam jalannya. Bahkan bukan Petrus yang hampir tenggelam. Dia bilang, lihatlah kepada kami. Bukan Petrus sombong, tapi dia ingin menunjukkan ada Yesus dalam hati Petrus. Ada kuasa yang dia mau bawa buat orang tersebut. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kita balik kepada diri kita, setiap kita, saya dan saudara. Tatkala orang datang minta pertolongan kepada kita, kita punya apa yang kita akan berikan kepada dia? Boro-boro, gua aja lagi susah, lu datang lagi sama gua. Boro-boro, saya aja seharusnya butuh pertolongan, saya sudah tidak punya apa-apa. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, Allah akan meminta kepada setiap kita. Firman Tuhan sudah dibagikan pada setiap kita dari minggu ke minggu oleh begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang datang untuk memberkati dan memberkati setiap kita. Adakah itu tertanam dalam hati, dalam tanah hati kita yang paling baik sehingga menghasilkan buah yang baik? Sehingga menghasilkan apa yang Tuhan mau. Sehingga orang lain bisa melihat, ada apa di dalam dia? Orang lain boleh diterpa angin pencobaan, orang lain boleh diterpa dengan segala macam persoalan,
tapi dia tetap kuat. Ada apa di dalam dia? Jangan sebentar-bentar kita, tolong doain dong, lagi ada banyak masalah nih. Tolong doain dong. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, itu bukan contoh yang baik. Itu bukan bagian dari Petrus. Petrus bahkan berani mengatakan, lihatlah kepada kami. Kami punya kuasa di dalam nama Yesus yang sanggup membebaskan kamu dari sakit lumpuh, yang sanggup membebaskan kita dari apapun yang kita rasakan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, himpitan memang harus ada supaya kita bisa melihat ada pertolongan, ada kekuatan lain di luar kita yang sanggup menolong kita. Kalau saudara atau setiap kita minum jus jeruk, ya, tentunya bisa dibayangin jeruk itu harus diperes untuk menghasilkan buah yang diinginkan orang banyak. Harus dipotong, harus diperes supaya bisa menghasilkan sari jeruk yang betul-betul wow, segernya minum ini. Kalau dalam hati kita, buah yang kita bawa buah yang pahit, begitu diminum langsung dibuang. Tidak menyegarkan, tidak membawa orang lain bisa melihat ada Yesus dalam diri kita, tidak membawa orang lain untuk datang kepada Tuhan tatkala dia melihat kita. Tatkala orang datang kepada kita, orang lain akan berkata, saya dapat jawaban. Ini yang saya tunggu. Ini yang saya nanti-nantikan, perkataan ini. Ada Yesus dalam hati kita. Tunjukin. Kita adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Semua orang bisa membaca kita. Kalau kita tidak bisa menjagakan ke setiap berkat Tuhan dalam hal rohani seperti ini, dengan apa kita bisa menyaksikan akan cinta kasih Tuhan? Dengan omongan bullshit, dengan perkataan kita kering, dengan kesombongan kita basi. Orang akan berkata kepada, kamu cuma ngomong doang. Kamu cuma ngomong gede. Tidak sesuai dengan apa yang kamu omongkan. Saya tidak dapat jawaban. Saya tidak dapat jalan keluar. Ada baiknya kita jaga tanah hati kita, supaya benih firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu, setiap hari yang kita baca, itu betul-betul menjadikan kita, wah, saya siap jadi berkat. Saya siap jadi teladan. Saya siap jadi yang terbaik. Supaya setiap orang datang kepada Tuhan melalui kita. Lihatlah kepada kami. Kami punya Yesus. Kami punya juru selamat. Kami punya jalan keluar di dalam nama Yesus. Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Bahkan Paulus lebih, kalau orang yang tidak kenal dia katakan sombong. Kita akan buka di dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Dia berani katakan itu. Dia berani kumandangkan itu, ikutlah teladanku karena aku sudah mengikuti teladan Kristus. Bukan perkataan yang main-main. Bukan perkataan yang kadang-kadang kita berbaju hitam. Kadang-kadang kita berhasil dengan buah-buah kita. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, memang berat, memang susah, tapi harus. Jadi terang Tuhan itu harus. Jadi teladan di tengah-tengah dunia ini itu harus.
apapun kata orang, saya tetap ikut Tuhan. Sekali lagi, dunia boleh memberikan jalan keluar, tapi di dalam Tuhan. Lihatlah kepada kami, lihatlah kepada kita, lihatlah kepada aku. Mungkin kalau kita lebih berani lagi. Aku adalah contoh daripada teladan Kristus. Kalau mungkin seperti Paulus katakan, ikutlah teladanku, karena aku sudah mengikuti teladan Kristus. Bukan main, bukan perkataan yang sia-sia, bukan perkataan yang tidak ada artinya. Paulus sudah buktikan. Petrus mengatakan, lihatlah kepada kami. Paulus ingin buktikan bahwa Paulus yang berdiri sekarang adalah Petrus yang berdiri sekarang adalah Petrus yang beda. Yang sudah tidak cengeng lagi, yang sudah tidak katakan aku tidak kenal dia, yang tidak katakan aduh, udah dikerjain. Tapi dia katakan, lihatlah kepada kami. Kami punya kebenaran dalam firman Tuhan. Lihat kepada kami. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari-hari terakhir ini kita dituntut bukan saja kita dicap sebagai orang Kristen. Dengan ibadah online ini kita dituntut seberapa kesetiaan kita untuk mengikuti ibadah, seberapa kesetiaan kita untuk mengikut tetap setiap minggu datang ibadah kepada Tuhan dengan waktu dan tanggal yang ditetapkan. Jam 8 pagi ibadah umum, jam 9.30 ibadah sekolah minggu, ibadah youth setiap hari Sabtu, ibadah doa setiap 2 minggu sekali jam 4 sore. Seberapa kita serius untuk ikut Tuhan? Sehingga kita bisa katakan, aku adalah anak Tuhan. Lihatlah kepada kami. Kami punya Yesus. Kami punya jalan keluar. Kami punya yang setiap orang butuhkan. Karena kami sudah mengikuti Tuhan. Buktikan itu. Yakinkan kepada orang lain bahwa itu benar-benar ada dalam diri kita. Luber, keluar, sehingga orang lain di sekitar kita bisa merasakan manisnya hidup dengan Tuhan, indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadi terang Kristus itu wajib. Jadi terang Kristus itu harus. Jadi terang Kristus itu adalah tugas yang paling kita rindukan. Jadikan terang yang betul-betul terang. Jadilah terang yang betul-betul menyinari banyak orang. Dari dalam diri kita keluar terang itu, memancar terang itu ke sekeliling kita, sehingga orang bisa melihat, mengikuti jalan Tuhan melalui jalan yang kita tempuh. Karena kita ikut Tuhan. Karena kita mengikuti Yesus. Susah, ya, tapi harus. Sekali lagi, firman Tuhan, jagalah kerohanian setiap kita. Sudah terlampau banyak firman Tuhan yang kita sudah dengar. Sudah terlampau banyak. Tapi mari pada pagi ini, Allah ingin mengingatkan kita. Kamu suratan yang terbuka. Orang lain akan baca ada apa di dalam dirimu. Kalau kita tidak bisa mencerminkan Kristus, kita bukan murid Kristus. Jangan katakan saya adalah anak Tuhan kalau kehidupan kita di luar itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saya tidak panjangkan. Kata Petrus, lihatlah kepada kami. Kami punya Yesus. Katakan itu dalam diri kita. Setiap hari kita harus berubah. Setiap hari kita harus berubah. Setiap hari kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapak dalam surga Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan baik. Kami rindu, kami boleh jadi berkat. Dari hari ke hari, dengan keadaan yang kami alami sekarang ini, Yesus Tuhan, kami jadi contoh.
Jadi contoh yang teramat baik buat lingkungan kami. Tuhan terima kasih, biar semuanya ini buat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa pengumuman yang akan saya bacakan hari ini. Yang pertama-tama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan Diaken Gunawan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dalam segala hal. Persembahan hari ini diperuntukkan kas pembangunan untuk mendukung renovasi yang masih berjalan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening BCA 57300625695 atas nama DRS Harwanto. Sedangkan untuk penitipan dapat menghubungi Saudari Maria atau Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara berikan. Informasi mengenai renovasi gedung gereja akibat runtuh dapat diperoleh pada Diaken Gunawan dan Diaken Harwanto. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana yang terus diberikan dalam perbaikan gedung gereja saat ini. Selanjutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 2873037008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat dititipkan dalam amplop yang akan diserahkan ke tim keuangan gereja. Ibadah anak secara daring dilaksanakan setelah ibadah umum pada pukul 9.30 pagi. Orang tua juga dimohon untuk mengajak anaknya mengikuti ibadah umum setiap minggu. Informasi Departemen Anak dapat diperoleh pada Diaken Francisca atau Saudari Maria. Selanjutnya, seluruh jemaat diundang untuk mengikuti ibadah doa secara daring yang akan diadakan pada hari Minggu 19 September pukul 4 sore. Untuk dukungan doa, dapat menghubungi Saudara Andri atau Saudari Maria. Informasi pemberian dan penggunaan dana diakonia dapat diperoleh pada saya, Bapak Yanto Iskandar atau Saudari Sulastri. Terima kasih atas dukungan Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat dimohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat dan terus berdoa puasa agar ada perlindungan dan kuasa dari Tuhan. Dan saat ini seluruh ibadah masih harus dilakukan secara daring sehubungan dengan pandemi dan gedung gereja yang masih dalam proses renovasi sehingga cukup berbahaya untuk diakses jemaat. Berikutnya, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Dorlina Nainggolan pada tanggal 9 September. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan segala yang terbaik. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Saudara diberkati oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Kau ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita katakan maka jiwaku pun memuji-Mu. Katakan sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh
besar. Kau Allahku sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, kau sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Untuk doa penutup saya undang Bapak Gembala. Terima kasih ya Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah, Bapa, Roh Kudus, Roh pendamping, Roh kuasa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman melalui Diakon Gunawan Tija. Ariana Besikianta Kashanta. Ariana Kashanta. Ariana Kashanta Kristi. Lihatlah aku. Dia adalah firman. Lihatlah aku dan kamu akan melihat Yesus Kristus dan kamu akan mengalami kuasanya yang menyembuhkan, kuasanya yang Kashanta Kristi, Kashanta, oh yang Kashanta. Terima kasih Tuhan. Lihatlah aku, biar kami melihat Tuhan Yesus. Dan kami menyatakan siapa kami, yang Kashanta Kristi, seperti Yesus, like Jesus. Kami doakan ya Bapa, jemaat-Mu, jemaat akhir zaman yang dinubuatkan akan mengalami double portion anointing, pengurapan 2 kali lipat, hujan akhir yang lebat sekali Tuhan. Tuhan, Ariana Kashanta, Kau yang rawat jemaat-Mu ini, dan Kau bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan, Ariana Kashanta, dan Kau curahkan segala yang mereka, yang kami Tuhan butuhkan Tuhan, roh kami, jiwa kami, tubuh kami